Oke, sudah kelihatan ya teman-teman ya. Ini sudah terlihat, Pak. Oke, kalau saya pindah ke sini apakah kelihatan? Oke, sudah pindah ke aplikasi belum? Ini sudah pindah ke Nutri Survei, Pak. Oke, ya. Eh, saya langsung ya, saya ngambil salah satu contoh. Jadi nanti teman-teman juga ngambil salah satu contoh bagian punya teman-teman juga gitu ya. Jadi supaya nanti bisa langsung nginput untuk apa namanya untuk memasukkan di dalam Nutri Surveinya. Saya coba punyanya siapa nih yang agak lengkap. Oh, bentar ya, saya cari dulu yang agak lengkap. Nah, punyanya, oke. Saya coba ngambil punyanya Muhammad Fikri ya. Muhammad Fikri punyanya Midatun Nisa. Oke, bagiannya Midatun Nisa. Saya coba besarkan. Nah, oke, kemudian sebentar. Teks. Nah, oke. Oke, di sini Muhammad Fikri usia 20 tahun. Dia ngonsumsi paginya nasi 2 centong dan ayam goreng, air es, kecap, sambal. Kemudian untuk snack paginya gorengan roti, kemudian siangnya nasi 2 centong telur dadar, kemudian snack sore tidak ada, nasi goreng, air es, kecap, snack ringan. Oke, ya teman-teman, jadi saya akan memulai dari sini, saya coba split screen ya. Semoga ini bisa di split screen. Mana ya? Oke. Nah, oke. Split screen saya sudah bisa gerak ya teman-teman ya. Oke. Muhammad Fikri. Nah, dia usia 20 tahun. Oke. Pertama, silakan teman-teman nanti tentukan di bagian menu ada woman 19 to 24 years. Ini nanti coba pilih sesuai dengan usianya. Muhammad Fikri dia usia 20 tahun. Berarti dia man 19 sampai 24 tahun. Oke ya, sudah. Nah, eh, sebelum kita masuk ke apa namanya ke dalam penginputan, supaya data ini aman, silakan kita save dulu. Nah, kita save. Kemudian saya coba memasukkan ke sini. Ya, terserah ya. Direktori kalian terserah yang mana. Nah, misalkan saya kasih nama di sini Muhammad Fikri, gitu ya. Muhammad Fikri eh, Jipok, gitu. Terus dikasih usianya di sini 20. Nah, save. Oke. Nah, nah di atas sini sudah save Muhammad Fikri Jipok 20. Oke. Langkah kedua, kita langsung memasukkan nama menunya. Untuk menu yang pertama ada nasi. Oke, kita nasi. Nasi kita enter. Nasi di sini kita pilih nasi putih, boleh. Nasi putih kukus juga boleh. Ya, kita pilih nasi putih. Kemudian ada ayam goreng. Ayam goreng. Nah, daging ayam goreng, boleh. Kalau di sini dia tidak harus sesuai dengan nama, yang penting kalau misalkan kita klik ada namanya, kita bisa memasukkan di sini daging ayam goreng. Kemudian air es. Kalau air es, sebenarnya selama dia tidak ada penambahan gula, maka kita abaikan. Kemudian yang selanjutnya ada kecap dan sambal. Kecap.
Nah, kecapnya pakai kecap manis. Oke. Kemudian ada lagi sambal. Nah, sambal biasanya saya memasukkan yang ini aja sambal gitu ya. Nah, sudah ada. Oke, kemudian selanjutnya apa lagi? Kedua ada gorengan. Oke, gorengan. Gorengan ini kita nggak tahu nih bentuknya gorengan apa. Biasanya kalau orang nulis gorengan itu tendensinya adalah gorengan yang dijual di pakai tepung gitu ya, entah bakwan goreng, entah tahu goreng, entah tempe goreng. Cuma karena ini dia tidak jelas nulisnya gitu ya, dari informan tidak jelas, mungkin terserah aja apakah mau bakwan goreng. Saya coba bakwan goreng gitu ya, bakwan goreng atau bakwan aja. Nah, cireng atau bakwan. Oke. Kemudian ada roti. Nah, rotinya di sini juga nggak jelas. Nah, tapi di sini banyak pilihan, silakan aja kita pilih mana kira-kira roti yang lebih lebih ya sesuka kalian ya, karena di sini tidak ada informasi yang begitu jelas apakah dia roti coklat, roti kacang hijau, roti goreng, roti bakar mesis. Ya, karena biasanya kalau orang roti-roti itu eh, dia konsumsinya roti manis gitu ya, atau bisa menggunakan roti coklat karena kurang lebih aja kalori. Oke, saya misalkan saya contoh roti coklat. Oke, roti coklat. Oke, kemudian setelah itu, oke, untuk snack pagi sudah selesai. Kita geser ke makan siang. Nah, makan siang kita tulis lagi di sini nasi, ya nasi putih supaya urut. Sudah dicoba semua ya teman-teman ya, sambil input ya. Oke, kemudian ada telur dadar, telur, enter. Nah, ada dadar di sini, telur dadar. Oke. Kemudian apa lagi? Ada kecap. Oke, kecap, ya selama dia tidak menuliskan kecap asin, maka asumsinya adalah dia menggunakan kecap manis. Air es sama kita abaikan karena dia non kalori. Nah, kemudian kita geser snack sore dia tidak ada, maka kita abaikan. Kemudian kita selanjutnya adalah masuk makan malam nasi goreng. Coba kita tulis nasi goreng. Nah, nasi goreng ada teman-teman ya. Jadi langsung setelah di enter dia ada bentuknya. Kemudian air es kita abaikan. Kemudian kecap, kecap. Nah, kecap. Kemudian ada snack ringan. Nah, kalau snack ringan nih, kita juga nggak dapat informasi yang begitu jelas apakah dia eh, ciki kah, atau taro kah, atau apakah. Ya, coba kira-kira kalau kita asumsikan snack. Nah, snack di sini banyak teman-teman. Ada snack prima rasa, ada snack taro, tik-tik, kemudian anak mas, ciki bol, bom, buntar, dan lain-lain. Nah, ini coba saya masukkan ciki gitu ya, ciki balls. Oke, sudah ada nih. Nah, jadi oke, untuk daftar makanan, saya kira di sini sudah selesai semuanya, tidak ada yang ketinggalan. Nah, selanjutnya adalah kita akan menentukan porsi yang nanti akan kita tulis di dalam jumlah, ya, di dalam jumlah. Nah, untuk nasi putih, ya, nasi putih di informasinya oleh responden ini adalah 2 centong. Oke, ingat ya teman-teman, 2 centong. Kita nggak tahu nih sebenarnya centong yang dia gunakan itu centong apa gitu. Ya. Supaya kita tahu untuk kadar centong dan beratnya itu berapa, kita bisa merujuk ke dalam porsimetri. Silakan kita buka porsimetrinya. Oke. Dan kita tulis nasi. Sorry, sorry. Sorry, sorry. Oh, komen ya. Oke, Ctrl F, nasi. Oke, apakah kelihatan? Nah, di sini ada centong nasi, teman-teman. Centong nasi ini ada banyak variasi. Nah, oke, kita lanjut. Oke. Nah,
teman-teman. Di sini sebenarnya ada banyak gitu ya untuk variasi centong. Ada A, B, C, D, dan di masing-masing ini dia memiliki gramasi yang tentunya berbeda. Oke, biasanya gitu ya, kalau centong nasi yang apa namanya, yang kita gunakan untuk orang Indonesia, biasanya kita coba gunakan yang C, ya, karena untuk level mahasiswa, ya, untuk level mahasiswa biasanya centongnya ini agak banyak. Jadi kita bisa menggunakan centong yang C gitu ya, centong kayu. Dengan berat adalah 70 gram per centong. Tapi juga tidak apa namanya, bisa jadi nanti di lain kesempatan kalau ada responden teman-teman yang menyatakan keterangannya adalah centongnya misalkan centong pakai rice cooker kah atau centong plastik kah, disampaikan di sana ya bisa aja kalian langsung merujuk di masing-masing untuk centongnya ini apakah A, B, C gitu ya. Yang untuk centong yang ini A, B, C. Sedangkan D ini bukan ya teman-teman, ini adalah untuk sendok makan. Jadi kalau misalkan ada informasi, misalkan di respondennya itu mengonsumsi 5 sendok nasi, berarti 5 kali 15 gram. Oke, oke ya, kira-kira kita bisa gunakan yang centong C aja untuk apa namanya, memasukkan di Nutri-Survey. Oke. Tadi berapa? 70 gram ya teman-teman ya. 70. Oke, 70 itu adalah satu centong teman-teman. Nah, cuma karena di sini adalah dua centong, oke ya, dua centong, maka kita kali dua, berarti 140. Nah, oke, udah kelihatan ya, di sini ada 182 kilokalori dapatnya. Nih, ini sudah ada. Oke, coba kita geser. Nah, di sini ada menyatakan informasi-informasi zat gizi yang cukup lengkap, bahwa di dalam dua centong nasi itu terdiri dari energi 182, protein 3,4, karbohidrat 40, dan lain sebagainya. Oke, kita lanjutkan. Kemudian untuk daging ayam goreng, ya. Di sini juga kita kekurangan informasi apakah daging ayam ini yang dikonsumsi adalah bagian dadakah, bagian pahakah, bagian sayapkah. Oke. Saya tanya nih ke teman-teman, biasanya kalau mahasiswa makan ayam bagian mana? Kalau Halo? ulun suka yang dada, Bapak. Oh, suka yang dada sama ya, saya juga suka yang dada. Karena dada itu juga lebih banyak. Oke, kita cari ayam. Ayam ya, ini bukan ayam. Kita tulis ayam goreng. Nah, sudah ketemu teman. Ayam goreng. Tadi informasi dari si Zaki adalah dada. Oke, kita gunakan ayam goreng dada, satu potong dada itu adalah 60 gram. Oke, kita gunakan yang 60 gram aja ya teman-teman ya. Bisa jadi sebenarnya mereka juga yang 50 gram. Nah, karena kita misinformasi yang tidak terlalu lengkap, jadi kita gunakan yang di angka tertinggi, 60 gram. Oke, kita lanjutkan 60 gram. Oke, sudah keluar. Kemudian kecap. Kalau kecap, nah biasanya untuk kecap ini, teman-teman kalau mengasih kecap ke nasinya itu kurang lebih 2 sampai 3 sendok makan, ya, 2 sampai 3 sendok makan. Di mana untuk 1 sendok makan kecap itu biasanya estimasinya adalah 4 gram, ya, 4 gram, karena dia konversinya adalah gula, karena satu SDM gula itu sama dengan 4 gram. Oke. Kita masukkan di sini karena kecap, oke, karena dia memberikan 2 sampai 3, kita anggap 2 gitu ya. Berarti 8. Oke, 8 gram. Ini sudah ketemu. Kemudian untuk sambal, kalau sambal itu 1 sendok
biasanya 5 gram. Oke ya. Nah, kita misinformasi juga nih untuk sambal. Sambal ini dia menggunakan SDM kah atau SDT kah? Nah, kita anggap aja yang menggunakan SDM. Berarti 1 sendok SDM untuk sambal biasanya kita gunakannya adalah 5 gram. Nah, oke, coba kita 5 gram ya. Nah, ini sudah ada. Nah, kemudian cireng atau bakwan. Oke, cireng atau bakwan, kita coba cari di porsimetri bakwan. Apakah ada? Nah, bakwan ada, teman-teman. Nih, 1 buahnya 50 gram. Ya, kita anggap 1 buah. Berarti 50 gram. Nah, kemudian untuk roti coklat, oke, roti ya, kita coba cari roti. Apakah ada informasinya di sini? Oke. Nah, roti goreng, apakah ada roti coklat? Nah, ini ada, teman-teman. Ini roti manis coklat, 1 buah sama dengan 75 gram. Kita masukkan 75. Nasi putih, ya. Ini yang makan siang, dia juga makan 2 centong, berarti 140 gram. Oke, telur dadar, oke, kalau telur dadar, kita coba cari berapa dia untuk gramasinya. Telur dadar. Nah, telur dadar, 1 butir telur dadar yang dibikin itu estimasinya adalah 60 gram. Oke, kita gunakan 60 gram. Oke. Kemudian untuk kecap, ini sama, kita anggap 2 SDM. Jadi kita masukkan di sini 8 gram. Nah, nasi goreng, nah, karena nasi goreng ini kita juga minim informasi, teman-teman. Kita coba cari porsi yang menggunakan piringan nasi. Nasi. Atau kita coba nasi goreng, tidak ada. Kita langsung ke nasi saja, teman-teman. Nah, ini dia. Oke ya. Untuk nasi goreng, ya, nasi goreng itu biasanya estimasinya kita menggunakan yang 1 porsi sedang, yang B. Oke. Karena untuk nasi goreng yang di pinggir-pinggir jalan, dia untuk standarnya itu yang sedang. Kecuali kalian pesannya yang mungkin jumbo gitu ya. Nah, itu bisa aja nanti pakainya yang A. Kita estimasikan dengan yang 200 gram. Oke, kita masukkan 200 gram. Ya, ini karena minimnya informasi dari responden untuk menulis, padahal ini ya, informasinya sudah cukup jelas ya, berapa porsinya, berapa centongnya. Kecap juga kita masukkan 8. Nah, Chiki Balls, untuk Chiki apakah ada teman-teman di sini? Coba kita cari. Kalau boleh tahu, 1 Chiki snack yang kecil itu berapa ini ya? Berapa gram ya? Coba kita cari di internet. Chiki Balls. Ada yang mungkin sambil searching? Chiki Balls. Nutrient fact. Oke, coba saya cari. Nah, oke ya. Ini untuk 1 snack Chiki Ball, 1 serving. Sorry. Beratnya itu adalah, oke, siapa nih yang 55 gram? Oke, sudah dapat nih. 55 gram. Ada yang lain mungkin? Oke, nah masuk. 55 gram. Nah, ini sudah dapat, teman. Oke ya. Ini akhirnya kita sudah dapat untuk 1 orang dengan porsi 1 hari. Ya, oke, ini saya minimas yang food record-nya, saya maksimis untuk apa namanya, nutri survei-nya gitu ya. Nah, di sini kita sudah ada informasi, teman-teman. Untuk energi, dapatnya adalah
estimasinya 1958,4. Oke, untuk proteinnya 51, fatnya 95, 219, 5,6 dan lain sebagainya. Oke. Nah, di sini sebenarnya adalah untuk settingan default dari zat gizinya. Kalau seumpama teman-teman nanti mau menambahkan, ini kan kira-kira vitamin A ada, B ada ya, C ada, E ada gitu ya. Kalau misalkan mau menambahkan vitamin D, apakah boleh dan apakah bisa? Bisa gitu ya. Caranya dengan ekstras. Nah, kemudian pilih zat gizi yang akan ditampilkan. Oke, nah, di sini untuk hasil pilihan zat gizi, teman-teman, ini kan yang defaultnya adalah oke. Maaf teman-teman, sinyal saya ya bermasalah. Oke, sampai mana sampai sini tadi ya? Oke, coba vitamin D kita masukkan. Tuh, stabil sih. Oke, sorry. Oke, sudah kelihatan teman-teman? Apa masih loading? Halo. Nah, oke teman-teman ya. Jadi ini tinggal digeser aja teman-teman ke kanan dan ke kiri. Oke, suara saya masih jelas teman-teman? Halo? Oke, Tadi sempat terputus, Bapak. sebentar putus ya. Sampai di sini tadi ya. Inggih tadi yang masuk ke pemilihan nutrisi ini nggak tahu, Bapak, nggak kelihatan. Nggak kelihatan ya. Ini kalau yang ini sudah kelihatan belum? Inggih kelihatan, Bapak. Oke, ya saya ulang ya. Nah, jadi kalau untuk menambahkan ekstra gizi, kita bisa masukkan di ekstras, kemudian pilih zat gizi yang akan ditampilkan. Nah, lalu misalkan nih, di sini kan nggak ada informasi vitamin D, ini yang sebelah kanan adalah yang ditampilkan di pojok kanan ini. Ya. Nah, nanti bisa kita ada vitamin D, kemudian kita geser, seret, kemana gitu. Misalkan di bawahnya vitamin A. Nah, itu bisa. Oke ya. Nah, di sini boleh ditampilkan yang lain, galaktosa, manosa, dan lain-lain. Saya kira ini yang biasanya kami gunakan untuk menganalisis nanti kebutuhan AKG-nya, ya disesuaikan dengan kecukupannya masing-masing. Oke, kita tekan OK. Nah, ini sudah keluar nih, teman. Nah, vitamin D-nya udah ada 0,6 mikrogram. Ya. Oke, sudah. Ya, jangan lupa kita save, teman-teman. Kita save dulu. Oke, sudah kita save. Nah, baru nanti kita apa namanya? Sebentar ya. Nah, kita untuk masuk bisa mentransfer ke sorry, untuk mengkonvert hasil ini ke dalam Excel ini bisa teman-teman. Nah, caranya adalah perhitungan, kemudian analisis beberapa rencana sekaligus. Oke, ini ya, sudah ya. Nah, kemudian pilih untuk analisis sekaligus. Ini kan karena cuma satu aja ya teman-teman ya. Saya tadi nyimpannya di Unlam. Nah, ada Muhammad Fikri Jipok. Ya. Kemudian di sini ada pilihan Excel, teks, hanya diagram. Kita pilih yang Excel aja teman-teman. Ya. Kemudian kita klik OK. Nah, sudah keluar teman-teman di sini. Oke. Nah, yang perlu kalian lihat itu adalah tabulasi yang dari baris 2 dan baris 3. Ini ya. Oke. Nah, biasanya kalau teman-teman mau melakukan perhitungan ini, silakan nanti dikumpulkan dulu, kan teman-teman kan satu orang ke bagian 15 ya. Nah, 15 orang itu nanti silakan di save as gitu ya. Di save as semua berdasarkan namanya, berdasarkan usianya. Tadi jangan lupa untuk menyesuaikan dulu namanya yang di menu
di menu bagian sini tadi ya. Nah, di sini. Kalau misalkan woman, ya disesuaikan diklik woman gitu kan. Kalau men ya men saja. Oke. Nah, tadi kita kembali ke sini. Nah, oke untuk hasilnya silakan mungkin di ininya di bold dulu. Oke. Nah, ini adalah yang nanti akan dilihat. Itu misalkan untuk energinya berapa, ini di sini energi, proteinnya di sini gitu ya, dalam gram, oke. Fatnya dalam gram, karbohidratnya dalam gram juga ya, fiber, alkohol, PUFA, kolesterol sampai lain sebagainya. Oke. Nah, supaya teman-teman nanti saat sudah sampai 15, kemudian kalian konversi ke dalam tabel Excel, dan supaya ini tidak mengganggu, silakan ini sampai bawah dihapus saja. Ya, ini silakan dihapus. Kemudian nanti, nah, ini kita cukup sampai zinc aja. Untuk nama sekian sampai bla 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 ini cukup kita hapus ya. Oke, kita hapus dulu. Nah, oke. Ini sebenarnya untuk Nutri Survey ini kita bisa langsung mengestimasi memasukkan berat badan dan tinggi badannya gitu ya di dalam satu kesatuan ya, satu aplikasi. Nah, cuma nanti saya akan memberikan tabel Excel terpisah supaya nanti teman-teman bisa langsung memasukkan ke dalam tabel itu biar nanti akan saya analisis secara parsial gitu ya. Supaya apa namanya teman-teman juga tidak kesusahan. Oke. Dari sini dulu ada pertanyaan kira-kira. Nih jangan lupa kita save. Nah, kita save dulu misalkan. Sudah ya. Oke. Oke, dari sini ada teman-teman ada yang ingin bertanya atau ada yang ingin mencoba? Kalau ada yang ingin mencoba silakan nanti share screen di sini. Oke, Permisi dari sini ada Bapak, yang ingin bertanya dulu teman-teman? permisi Bapak, Ulun Iya, izin masuk. ya silakan. Kalau dari Ulun Bapak, kan Ulun download RAR yang Pian kirim itu, terus Ulun buka aplikasi Nutri Survey-nya dari laptop Ulun, kada bisa menampilkan ini Bapak yang kayak Pian tampilkan gitu. Sama Putri sama juga Bapak, bermasalahnya kada bisa membuka aplikasi Nutri Survey-nya. Yang bermasalah cuma siapa? Ulun sama Putri Bapak. Oke, Ini. sebentar. Dia teman-teman yang lain apakah bisa? Dari teman-teman yang lain mencoba, dari Meli tadi sama Kamila, bisa aja Bapak penampilannya sama kayak di laptop Pian ini. Kalaunya Ulun itu pas Ulun mau membuka itu, semadapnya langsung muncul kayak kada bisa membuka kayak gitu Bapak, langsung diblok. Oh, itu ini. Berarti gini, ada di pengaturan pengaturan Windows. Oh iya benar. Oke. Untuk RAR-nya apakah masih ada, teman-teman? Ini Ulun masih menyimpan Bapak. Coba gini caranya, yang memiliki antivirus itu coba dinonaktifkan dulu antivirusnya sementara gitu ya. Kemudian nanti di pilihan settingan menu antivirus eh, ada klik accept application atau pengecualian aplikasi supaya nanti dia diterima sebagai non virus gitu ya. Karena dianggapnya barang yang hack-hackan itu dianggap sebagai malware kalau di beberapa antivirus. Kalau di tempat saya tidak ada sih gitu. Nah, coba dicari settingannya, kemudian klik di yang RAR-nya itu gitu ya. RAR-nya itu nanti diklik. Nah, atau kalau misalkan mau langsung sebelum untuk mengekstrak RAR-nya itu nanti dinonaktifkan dulu antivirusnya, kemudian diekstrak RAR-nya, lalu coba dengan pilihan accept application atau pengecualian pada aplikasi, kemudian klik gambar yang Nutri Survey-nya untuk aplikasinya. Nah, itu nanti insya Allah selanjutnya tidak keblok lagi.
Saya nggak tahu untuk settingan Smartdat di mana. Kalau saya tahunya di laptop saya ini di Windows Defender, Firewall Defender. Nah, itu nanti coba diinikan ya, di apa namanya, dicoba. Atau kalau tidak, kalau masih malam ini dicoba tidak bisa, nanti saya coba carikan alternatif Nutri-Survey, tapi dia dalam bahasa Inggris. Nah, nanti tinggal memasukkan DKBM-nya yang Indonesia, tinggal kamu klik, kamu apa namanya, import untuk DKBM-nya gitu ya. Untuk siapa tadi namanya? Ulun Bapak Midatun sama Putri. Oh, Amidatun sama Putri. Baik. Ya, silakan Putri. Inggih, izin masuk Bapak. Punya Ulun itu kasusnya beda sama punya Amidatun Nisa. Kalau Nisa kan Pak di blok sama Asmadapnya. Kalau Ulun itu pas mau dibuka, itu sudah diinstal loh Pak ke laptop. Cuman pas mau dibuka pasti keterangannya tuh time error kayak gitu terus Pak. Oh gitu. Coba uninstall dulu, uninstall lewat control panel, kemudian nanti ekstrak ulang, lalu untuk melakukan installnya, klik kanan, run as administrator. Ya, itu ya nanti ya, run as administrator. Coba itu nanti. Kalau sudah bisa, nanti silakan dilaporkan. Kalau belum bisa, nanti coba saya kasih alternatif untuk ini, Nutri Survei lainnya. Inggih, baik Bapak. Makasih banyak Oke, Bapak. oke, sama-sama. Ini juga sambil saya rekam ya teman-temannya untuk anunya, untuk prosesnya. Kira-kira dari teman-teman ada yang ingin mencoba? Boleh deh di-share yang oke, Mina mau nge-share hasilnya? Bukan Pak, Ulun mau nanya. Iya, silakan. Nah, ini lah Pak, kan Ulun sudah masuk ke aplikasinya. Pas Ulun tulis, misalnya kayak gorengan, itu kadang muncul Pak, pilihan-pilihan kayak pian tadi tuh. Coba share screen. Terlihat lah Pak. Oke, gorengannya namanya apa? Nggak ada ya? Kita ulang dari bubur nih lah Pak. Nggak, maksudnya di informasi di situnya, kalau oke bubur, kamu enter dulu. Bubur enter. Udah Pak, nggak bisa. Masa nggak bisa? Nah itu, Jadi ini enter lah Pak. ya bubur ayam. Kamu bubur ayam ya? Nah, iya. Bubur ayam, terus apa lagi? Ntar, tidak ada ya. Oke, kira-kira di situ tuh gorengannya informasinya nggak ada kan? Ini cuma gorengan aja Pak. Oke, kalau gorengan Beras. pakai ini aja bakwan. Nah, udah dapat. Keripik enter. Ada enggak? Nah, tidak ada. eh Iki. Keripiknya apa ya? Kalau kacang coba klik kacang. Bentar. Ada nggak keripik kacang di situ? Nggak ada Nggak Pak. ada ya. Kalau kerupuk, nah ini susahnya kalau responden itu nggak menginformasi. Nah, oke. Ini kan Eh singkong. apa? Kerupuk singkong. Ya, boleh. Keripik singkong, kerupuk singkong. Oke, masukkan, enter. Nah, apalagi kira-kira? Udah itu aja Pak hanya. Sudah. Jadi, Oke, untuk jumlahnya bisa mengestimasi, Nina? yang yang dari PDF itu kan Pak. Ya, dari porsimetri.
Ini Kalau tuh lihat bubur ayam kayaknya ada deh. Coba kamu cari bubur gitu. Nanti ada. Satu porsinya berapa gram? nggak ada Pak. Nggak ada. Ini. Sebentar, coba saya cari ya. Ada bubur? Nah, yang PDF ini ya kan Pak? Ya, yang porsimetri. Bubur kacang hijau ada, bubur sumsum ada, bubur ayam ada. Nah, itu bubur apa? Hmm. Kamu kontrol F, terus klik bubur. Ada kok? Nah, tunggu lah, Pak ulun share screen semuanya nah Pak. Oke. Kelihatan lah Pak. Ya, coba kontrol F. Ini we didn't find any result Pak. Dulu, dulu. Ini pakai aplikasi apa? Dari laptopnya langsung Pak. Eh, bukan PDF ya ini ya? PDF Pak yang dari Pian kirim nih. Kok punya saya ada ya? Coba kamu eh, sebentar. Oh iya iya. Itu sudah PDF ya bubur. Coba ini cari. Nah ini punya saya ya. Coba ya kamu end screen dulu ya. End screen dulu. Oke. Nah ini ada punya saya ya bubur. Tuh keluar. Nah saya navigasi bubur burjo ada, bubur sumsum ada, bubur ayam ada. Oke ya. Ini kok nggak bisa? Tiba-tiba ada ketemu. Oh, biasanya bisa Pak. Eh, Kayaknya dianggapnya itu tuh gambar padahal Pak. itu yang saya bagikan yang 8 MB kan, bukan yang 200 2 87 MB bukan kan? Ini 3,827 KB Pak. Nah, KB. Yang saya bagikan itu ya, Mina ya. Sebentar, saya lihat 4 MB 260 halaman betul ya. Kalau enggak gini Mina, kamu ada aplikasi PDF enggak atau ada Acrobat? Oh, pakai HP aja Pak. Oh, bisa ya udah boleh pakai HP. Nah, Berarti aman aja Pak ulun. oke ya. Nanti. Berarti bisa ya. Insya Allah bisa Pak. Oke. Ya, nanti diselesaikan sampai akhir. Jangan lupa kontrol save as ya. Jadi untuk masing-masing apa namanya penginputan dari nama satu nama lain jangan lupa kontrol save as supaya nanti apa namanya nggak kebingungan untuk melakukan apa namanya konversi ke dalam yang tabel Excel tadi. Oke, teman-teman yang lain ada yang ingin mencoba untuk share screen-nya? Ya, silakan Paris. Ulun mau nanya aja Bapak untuk Ya. eh, di tempat ulun ini ada beberapa yang kededa gitu Pak di nutri surveinya, misalkan kayak pisang keju, terus oatmeal, terus Oh, pizza oke. gitu Pak. Itu gimana Bapak? Oke. Nah, coba share screen Paris. Nah, ya. Tadi Faris sudah ngenter kah untuk masing-masingnya? Ini sudah ulun enter Bapak. Itu pisang-pisang aja. Pisang keju Bapak tadi mau nyoba Pak. Oh, coba Dan aja. pisang gitu. Enter. Oke, nggak ada ya. Ini nggak ada Pak. Oke, kalau pisang keju biasanya pisang yang digunakan adalah pisang kepok. Pisang Tuh, kepok itu Pak. iya pisang kepok. Hmm. Oke, kemudian anu Terus tuh, di bawahnya kamu tambahin keju. Yang nomor 3. Nomor tambahin apa 3. Pak?
kamu hapus dulu itunya ya, nasi kun apa itu? Mau hapus keju. Oh iya. Ya, enter. Roti keju, Pak. Oh, keju aja ada nggak? Oh, kok itu sih. Oke. Oh, nggak ada ya. Coba cheese aja, cheese. Pakai bahasa Inggris. Chips. Salah. Nggak ada, Pak. Nggak ada ya. Sebentar. Hmm. Sebentar ya. Saya tuh biasanya dapat loh. Cheese. Nggak ada juga ya. Oke, sebentar. Oke. Gini aja, Faris. Coba end screen dulu, end screen. Oke, end screen ya. Karena keju tidak ada, teman-teman, eh, saya akan coba share screen dulu. Mana ya tadi ya, Nutri Survey saya. Oke, sudah ya. Nah, teman-teman di menu atas itu kan ada bagian makanan, itu kalian klik, kemudian kalian klik modifikasi database DKBM. Sudah? Bapak di Ulun masih belum terlihat, Pak, share screen-nya. Iya, ini masih loading, loading. Masih loading. Saya coba cari juga. Biasanya dia tuh masuk di produk susu. Oke, keju, keju. Oke, belum mana ya? Share screen-nya belum keluar ya. Ini aja Faris, coba Faris, eh, Mas share screen coba. Punya saya ini agak bermasalah share screen. Nanti saya pandu. Oke. Nah, Faris coba klik makanan. Oke. Kemudian modifikasi database DKBM. Oke. Nah, kemudian karena di sini tidak ada keju, bisa tambah food. Bisa. Nah, ya oke. Yang cancel yang 3 sama 2 aja. Yang tiganya. Nah, oke. Satu aja. Oke, Pak. Oke. Tambah food. Sebentar. Nah, keju. Oke. Nah, oke. Enter. Bukan, belum oke. Di KJ-nya dulu. Oke, di KJ. Teman-teman, perhatikan. Untuk menambahkan makanan, ini adalah kita satuannya per 100 gram.
Nah, karena di sini tidak ada menggunakan kilokalori, maka yang harus kita gunakan adalah kilojoule. Oke ya. Kita coba cari keju di database apa namanya? Informasi gizi, informasi gizi ya. Nah, keju kalau di Google itu per 100 gramnya ada 402 kilokalori. Ya, sebentar, 402 kilokalori. Nah, karena dia kilojoule, maka kita konversi dulu, teman-teman. Kilojoule ke kalori. Coba ada yang bisa bantu kilojoule ke kalori. Sorry, kalori ke kilojoule, teman-teman. Nah, 1 kilokalori itu sama dengan 4,18 kilojoule. Nah, tadi berapa keju? Berapa kalori per 100 gramnya? 402,5 kilokalori. 402,5. 402,5. Oke. 402,5 ya. Kita masukkan 402,5. Nah, 402,5 itu sama dengan 1684,06 kilojoule. Berarti 1684,06. Oke, dapat sudah. Itu untuk kalorinya. Kemudian kita cari informasi gizi lain. Nah, coba jumlah ke lemak. Fat, oke, fat itu fat. Nah, fatnya 33. Oke, kemudian proteinnya 25. Oke, waternya kita anggap 0, waternya 0 aja. Nah, kemudian untuk karbohidrat itu 1,3. Nah, oke. Untuk fibernya di sini dia tidak ada, maka ada 0 aja. Dari video 0. Nah, mineralnya 0. Oke. Organic acid 0. Terus lanjut, coba cari yang lain. Alkohol 0. Untuk vitamin A, dia tidak ada informasi di sini. Kita nolkan. Oke, 0. Karoten 0. Nah, vitamin D. Vitamin D itu 24. Ya. Vitamin E-nya tidak ada, dinolkan. 0. Vitamin 0. Kemudian vitamin B12 ada. Nah, B12 0,8. Itu tadi ada sebelumnya. Tadi Geser ke kiri. B2, Bapak. Itu B berapa tadi? Oh, B2 ya. Sorry. Oke. Vitamin C dulu deh, ada enggak di situ? Vitamin C ini ada, Pak, di sebelah. Ada. 0, masih 0. Oke, lanjut. Yang lain biar diabaikan dulu aja. Diabaikan. Kita ke vitamin B6. Vitamin B6 ada nggak? Tahu vitamin B6. Nah, itu ada. Vitamin B6 0,1. Oke, lanjut. Coba ke magnesium ada nggak? Ke kanan berarti, ke kanan. Magnesium. Nah, magnesium itu 28. Berapa, Pak? 28. Nah, kalsium 721. 721. Oke, kemudian apalagi itu adanya fosforus, vitamin B12 nggak ada ya, sudah ya? Iya. B12 tadi ada, Pak. Nah itu 0,8. Iya. Nah, oke. Kemudian terakhir zat besi Fe, coba cari. Itu iron. Ironnya 0,7. Oke. Sudah. Baru kamu oke. Oke saja. Centang hijau. Iya. Nah, coba kamu klik.
Nah, kan? Oh Bentar. iya. Oke. Oke, kira-kira nanti teman-teman, kalau misalkan ada bahan makanan yang tidak ada di database, silakan dimasukkan secara manual. Nanti silakan untuk apa namanya, kalian klik misalkan keju informasi gizi. Nanti akan ditampilkan itu selengkap. Atau misalkan teman-teman pengen lengkap, itu bisa masuk di TKPI ya, TKPI. Nah, data komposisi pangan Indonesia. Itu bisa teman-teman. Nah, tapi kalau teman-teman ribet untuk melihat di TKPI langsung aja di Google. Gitu. Oke, dari sini ada pertanyaan kira-kira atau ada yang belum terlalu jelas? Bapak, Ulun izin bertanya. Ya, siapa ini? Ulun nih, Amidatun Bapak. Iya, silakan. Ulun melihat Bapak di Excel Ulun itu, yang pembagian Ulun itu ada ayam geprek. Berarti caranya kayak punya Zaki tadi lah Bapak. Ayam dulu dimasukkan baru sambal gitu kah Bapak? Ya, ayam geprek itu berarti kan ada ayam goreng, kemudian tepung, atau kalau mau langsung dimasukkan ayam tepung. Coba Zaki, di bawahnya keju kamu masukkan ayam aja, ayam goreng gitu. Nah, coba ada nggak ayam goreng tepung di situ? Nggak ada ya. Kalau tidak ada, boleh dimasukkan, Ini nah, enggak. dimasukkan daging ayam goreng, kemudian di bawahnya pakai ada tepungnya. Ayam goreng, oke. Kemudian tepung, Yang mana ini Pak? Tepung. tepung tapioka, tepung terigu, sorry sorry, tepung terigu. Adonan tepung terigu, Hmm. tepung terigu aja, ya oke, betul. Nah, oke. Nah, kemudian sudah tepung terigu, apalagi biasa di dalam ayam geprek, Hamida? Sambal Pak. Sambalnya pakai apa Sambal biasanya? Sambal aja gitu ya, oke, sambal. ini. Nah, oke, sudah. Izin bertanya lagi Bapak, semisalnya dia itu siangnya ada makan mencok buah. Itu buah yang dia tuliskan kita masukkan ke dalam jenis makanan inilah Bapak. Informasinya cuma pencok gitu aja, Kak. Di atas tuh pencok, terus disebutkan kayak pepaya, nanas gitu Bapak. Ya, dimasukkan. Kalau dia ada memasukkan jenis buahnya, dimasukin aja. Oh iya Bapak. Kalau semisalnya nasi campur itu kita ibaratkan nasi putih biasa aja Kak Bapak. Nasi campur, nasi campur doang gitu, Kak, informasinya. Ini. Nah, kalau nasi campur tuh biasanya ada apa? Ada nasi putih, ada mie, kemudian ada apa? Kering tempe, atau tumis tahu. Apalagi biasanya. Itu biasanya Ayam. menu menu default untuk ini ya. Sama ada sayur ya. Sayurnya bisa pakai sayur singkong atau bisa pakai sayur pepaya, biasa gitu. Masih campur. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, dia di dalam nasi campur ada menuliskan lauknya nggak di situ, Mida? Sebentar Bapak, ulun lihat ya. Kalau di Excel itu cuman nasi campur gitu Bapak. Ya sudah, berarti anggapannya nggak usah pakai lauk. Berarti di situ ada nasi, ada tumis tahu tempe, ada mie, ya, atau ada bihun, terserah. Kemudian ada sayur singkong atau sayur pepaya. Itu aja, silakan aja dicampur di situ, di list kan. Iya Bapak, terima kasih banyak Bapak. Oke, sama-sama. Ya.
Ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Oke, silakan Faris. Bapak ulun izin bertanya lagi, kalau misalkan yang di Excel tadi, misalkan sarapannya kosong itu berarti nggak di Ya, skip aja Bapak. di skip aja, langsung Ya. makanan apa yang selanjutnya. Terus ini Bapak, kalau misalkan yang di porsi metri tadi nggak ada jumlahnya itu gimana Pak? Contohnya makanan apa, Faris? Yang misal yang ini tadi Bapak, bentar, ulun searching. Ini misal kayak keju Bapak. Tadi Hmm. tadi keju ulun nggak ada nemu Pak. Malah bolu keju terus martabak gitu. Oke, bentar ya. Eh, Satu URT keju. Sebentar. Satu, aku berubah. Kayaknya kalau yang di porsi metri ini kayak makanan jadi gitu loh Pak. Makanan jadi ya. Ini kalau bahan dasarnya kayaknya nggak ada. Sebentar, kok tiba-tiba saya berubah jadi Yahoo ya. Bentar ya. Coba teman-teman cari satu URT keju. Anu, satu URT keju. Bentar ya, saya coba cari ke bagian produk susu. Produk susu. Oke, keju itu ya, satu potong kecilnya setara dengan 35 gram. Nah, pertanyaannya, kalau di pisang keju, nih kan, itu apakah cukup untuk mensuirkan satu potong keju saja, satu potong kecil? Banyak Pak, harus banyak. Banyak kan? Ini. Misalkan asumsi kita adalah pisang keju kaji kadap. Biasanya mereka menggunakan keju itu 3 sampai 4 potong kecil, ya kan? Karena mereka menggunakan potongan yang sedang atau besar. Nah, jadi asumsinya bisa menggunakan 3 sampai 4 potong. Satu potongnya 35 gram daging. Jadi nanti Zaki dan teman-teman, kalau misalkan kesulitan atau tidak ada informasi terkait ukuran rumah tangga yang ada di buku, nanti bisa silakan cari di Google. Klik aja misalkan tadi keju URT, nanti silakan dicari. Itu insya Allah ada aja. Oke, ada lagi? Faris, Zaki, Ini dari ulun sudah cukup Bapak, insya Allah. cukup. Terima kasih banyak Bapak. Dapatnya berapa kalau 3 potong? Tadi sepotong 35 lah Bapak. Kalau 3 potong 35 gram. 105 Bapak. 105 ya. Banyak ya. Jadinya berapa tuh? Berapa kalori itu? Bentar. 422,6. Oke, sip, pas gitu. Saya kirim ya. Ada daftar bahan penukar yang kiranya nanti bisa membantu teman-teman untuk melengkapi di porsimetrinya. Iya Pak.
Oke. Ada lagi teman-teman pertanyaan? Dari Topan, Kamila, Anissa, sudah coba nginput semua masing-masing ini di laptopnya? Ya, Meli, silakan Meli. Ya, Meli. Meli mau share screen nggak? Mau coba input nggak? Suaranya putus-putus, Meli. Halo? Halo, Meli, suara putus-putus. Coba chat aja, Meli. Chat aja, Meli. Chat. Oke, sambil nunggu chatnya Meli, ada pertanyaan yang lain kira-kira? Oke. Kemudian Nur Sofa, Ini Pak, dari Ulun cukup aja dulu Pak. oke. Jelas saja ya. Sudah sambil di input ya ini ya Sofa ya. Ini Pak. Oke. Daging ayam dada itu daging ayam goreng. Daging ayam dada. Sebentar. Kalau tulisannya cuma daging ayam dada, itu berarti dia belum goreng. Tapi di informasinya ada daging ayam goreng, maka dia sudah goreng. Nah, teman-teman, kalau seumpama di informasinya itu tidak ada menunjukkan goreng gitu, tumis, ya kan? Berarti nanti silakan ditambahkan minyak, teman-teman. Eh, misal ya, saya contoh nih. Oke, misalkan ada kalau tahu goreng kayaknya ada deh, tahu. Aduh, saya loading terus nih. Coba siapa Zaki? Share screen, Zak? Ini Pak. Ya, coba di share screen. Saya nggak bisa share screen ini dari tadi. Ya, coba misalkan apa yang nggak ada gorengnya di situ. Kalau coba kamu klik tempe goreng ada nggak di situ? Tempe goreng. Tempe goreng Nah, ada ada. Pak. Tempe goreng ada. Oh, iya. Misalkan eh, apa yang nggak ada goreng ya? Eh, Apa namanya? Ikan, coba cari ikan. Ikan goreng ada nggak? Nah, oke. Ikan asin goreng. Ikan asin goreng ada. Nah, ikan Goreng. cumi goreng ada Oh, juga. ikan goreng. Ikan hiu tuh. Terus bawah lagi. Yang nggak ada, bawah lagi terus coba. Nah, coba ikan kakap. Klik ikan kakap. Kakap. Ikan kakap. Misalkan nih, dia tidak ada informasi gorengnya. Maka teman-teman bisa tambahkan minyak di bawahnya. Nomor 10 kamu klik minyak. Ya, tambah minyak. Nah, minyak kelapa sawit. Pakainya. Bentar. Nah, teman-teman, dalam proses goreng, ya, minyak itu kalau misalkan dia digoreng, itu konversinya minyaknya adalah 10 gram. Ya, ingat ya teman-teman, kalau dia goreng itu adalah 10 gram. Tapi kalau dia hanya tumis, ya, tapi dia tidak ada informasi di Nutrisurvey-nya, misalkan ikan kakap tumis gitu, bisa ditambahkan minyak
dengan jumlah 5 gram. Jadi untuk tumis 5 gram, untuk deep frying, menggoreng dengan misalkan ikannya sampai tercelup penuh, itu adalah 10 gram. Oke ya, coba diklik 10 gram gitu. Berapa hasilnya? Siapa? Zaki. Halo Zaki. Ini Nah, apakah sudah? Oh, ya. oke, sudah. Nah, sudah seperti itu. Itu ya teman-teman ya. Ini menjawab punyanya Meli. Silakan stop script. Oke, ada lagi teman-teman yang bertanya? Kalau tidak ada, mungkin saya cukupkan untuk tutorial singkatnya. Semoga nanti teman-teman bisa sambil menginput dan jangan lupa tadi hal-hal basic itu mohon diperhatikan untuk men-save terlebih dahulu, kemudian nanti untuk perpindahan dari satu responden ke responden lain, jangan lupa menggunakan save as. Nah, kemudian nanti disesuaikan dengan usianya. Kemudian nanti kalau sudah sampai 15 sudah terkumpul, baru nanti kalian tadi perhitungan, analisis beberapa makanan, masukkan ke Excel. Convert ke dalam Excel. Nah, nanti sambil menunggu saya bikinkan inputan Excel yang mana nanti zat-zat gizinya tinggal kalian copy paste ke dalam Excel saya. Oke. Selamat mengerjakan teman-teman. Untuk waktunya nanti silakan di hari ini tanggal 2 ya. Nanti tanggal 8 kira-kira sudah udah selesai semua ya teman-teman ya. Tanggal 8 itu berarti hari Minggu ya. Paling tidak kalian sudah bisa input 2 sampai 3 responden gitu untuk penginputan di dalam NutriSurvey per hari. Jadi saya kira di waktu 6 hari kalian bisa sudah selesai. Oke. Anissa nanti mohon kabari siapa namanya? Fitri, kemudian Naima, ya, Nema ya, itu yang belum ikut supaya nanti bisa paham dengan apa yang kita diskusikan malam ini. Teman-teman yang lain juga yang belum ikut mohon disampaikan. Dan nanti saya kirimkan untuk recording. Terima kasih. Oke, cukup sekian. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kehilapan kata. Selamat mengerjakan dan saya ucapkan terima kasih masih setia untuk membantu dalam riset ini. Semoga nanti risetnya menghasilkan hasil-hasil yang inovatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.